البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat ke-20 dan insya Allah nanti mulhaknya tidak perlu dibaca. Masalah sekedar menyebutkan kisah peletupan di Saudi dan juga syair-syair yang intinya sama dengan apa yang telah kita baca. Insya Allah itu tidak perlu dibaca. Qala rahimahullahu ta'ala wali syaikh Abdullah ibni Abdul Latif ali syaikh wa huwa min a'immatis salaf fil asril hadith. Syekh Abdullah bin Abdul Latif rahimahullah, dan beliau termasuk dari pemimpin salaf di zaman sekarang ini. Maksudnya adalah di zaman beliau, boleh jadi sudah meninggal tahun lalu, boleh jadi dan semacamnya. Adapun guru ayah beliau, Syekh Abdul Latif Al-Syekh, memang imam besar di zaman tersebut. Risalatun fi wujubi ta'ati ulil amr. Ada risalah tentang wajibnya taat kepada para penguasa. Wa in zalamu, walaupun mereka berbuat zalim. Ja'a fiha ma nasuh, datang di dalamnya sesuatu yang tertulis sebagaimana berikut. Wa qad balaghani an ba'dhi man gharrahul ghurur. Telah sampai berita kepadaku dari sebagian orang yang tertipu oleh al-ghurur. Boleh jadi ghurur yaitu apa? Yaitu kagum pada diri sendiri, atau ghurur yaitu syaitan yang suka menipu itu. At-ta'nu fil ulama, mencela para ulama, wa ramyuhum bil mudahanah, mereka menuduh para ulama itu suka basa-basi dengan pemerintah. Mudahanah maksudnya adalah apa? Suka manis muka dengan pemerintah. Ini mudahanah. Wa asbaha dzalik, dan perkara yang semacam itu, wa asbaha hadhil aqawil, perkara yang ucapan-ucapan yang semacam ini, allati saddat aksarul khalqi an dinillah, yang menyebabkan banyak para hamba, banyak dari para makhluk yang terhalang dari jalan Allah. Ketika ulama dihinakan dan direndahkan, orang jadi malas belajar kepada para ulama. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan membuat indah kepada mereka, menghiasi untuk mereka amalan-amalan buruk tadi. Bisa babi dzalik, dengan sebab itu, ata'na fil wilayah, mencela kekuasaan, bi umurin haqiqatuha al-buhtan, dengan perkara-perkara yang hakikatnya hanyalah kedustaan, kisah-kisah palsu, bahwasanya Raja Fahd waktu itu sengaja memakai kalung salib dan sebagainya. Oh, berarti dia kafir, berarti boleh diberontak oleh orang-orang Qaidah, dan ini adalah dusta. Karena waktu itu beliau cuma ditipu dan kemudian kameranya dibuat ini dan itu. Padahal yang betul bukan seperti itu kisahnya dan sebagainya. Walaupun kita tidak mengatakan Raja Fahd itu maksum dari kesalahan, salah-salahnya ada aja, sebagaimana penguasa-penguasa yang lain pada waktu itu. Kemudian wa ta'na bil batil, yaitu celaan dengan batil, bukan celaan yang hak. Wa qad alimtum ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian telah mengetahui ajaran yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faradahu, dan apa yang beliau wajibkan. Apa itu? Minas sam'i wa ta'ah, berupa yaitu mendengar dan taat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Terjemahnya ma'ruf. Walam yastasni subhanahu barron min fajir. Allah subhanahu tidak mengecualikan orang yang berbakti bukan dari orang yang jahat. Tapi apa, semuanya harus, kita tidak boleh berontak, baik penguasa itu baik ataupun penguasanya sedang berbuat jahat. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an inkaril munkar idza afdha ilal khuruji an taati waliyil amr. Dan Rasulullah SAW melarang mengingkari kemungkaran jika menyebabkan memberontak kepada ketaatan kepada penguasa, keluar dari ketaatan. Wa naha an qitalihim, dan Rasulullah melarang untuk memerangi para penguasa. Lima fihi minal fasad, karena di dalam perbuatan tadi itu memerangi penguasa justru ada kerusakan yang sangat besar. Fa'an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'na,
Fakana fima akhadha alaina an bayana ala sam'i wa ta'ah fi makrahina wa manshatina. Ini semua sudah diterjemahkan tadi. Wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlah. Qal illa antarau kufran bawaha indakum minallahi burhan. Akhrajahu fi sahihain. Ini sudah diterjemahkan tadi. Faqauluhu wa alla nunazi al-amra ahlah, sabda Rasulullah yang menyuruh sahabat membaiat seperti ini, yaitu kami tidak mencabut, tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Dalilun alal man'i min qitalil a'immah. Ada dalil untuk melarang kita memerangi para pemimpin. Illa an yarau kufran bawaha. Kecuali jika rakyat melihat kekufuran yang jelas. Tapi rakyat yang dibimbing oleh para ulama. Wa huwa dhahirul ladzi qad baha bihi sahibuh. Inilah zahir yang telah disebutkan, baha yaitu diucapkan dengan lantang, itu baha. Diucapkan oleh pemiliknya. Pemilik apa ini? Syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa ta'atu waliyil amr, maka ketaatan pada penguasa, wa tarku munaza'atih, dan tidak memberontak pada mereka. Hiya faslun niza' baina ahli sunnati wa bainal khawarij war rafidah. Ini adalah pemutus perselisihan antara ahlu sunnah dengan khawarij dan rafidah. Barang siapa menjalankan hadis tadi, maka dia ahlus sunnah. Barang siapa tidak, maka boleh jadi dia adalah khawarij ataupun rafidah, yang masih suka berontak, masih memikir masalah pemberontakan dan sebagainya, berhayal untuk berontak. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isma' wa ati' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Ini sudah kita lewati juga. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahu. Barang siapa melihat dari penguasanya itu sesuatu yang dia benci, fal yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibra, karena tidak ada seorang pun yang memberontak kepada penguasa walaupun hanya satu jengkal saja, famat, lalu dia mati, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Sementara orang jahiliyah bukan orang yang dijamin masuk surga, tapi apa? Orang yang setia pada Nabi itu yang dijamin masuk surga. Tayyib. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala ayatan min ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjatalah wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ini juga sudah dilewati terjemahnya. Fa dzakara fi hadzal hadis, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini al-bai'ata wa ta'ah, yaitu janji setia dan ketaatan. Fal khuruju alaihim naqdun lil ahd. Sementara bersikap memberontak kepada penguasa itu adalah membatalkan perjanjian. Wal bai'ah, sama ini. Bai'ah dikatakan perjanjian karena apa? Seseorang itu seakan-akan menjual kesetiaan dia kepada penguasa, dan penguasa membayar dengan apa? Dengan fasiliti, pemberian ini, pemberian itu dan sebagainya, kewajiban pemerintah. Maka dikatakan bai'at, seakan-akan jual beli. Wa tarki ta'atihim. Wa tarku ta'atihim wa tarku ta'atihim tarkun lit ta'ah. Kalau kita tidak taat pada penguasa, berarti apa? Kita tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya dalam perkara yang telah dibahas tadi. Wa bihadhil ahadits wa amsalihha, dengan hadis-hadis ini dan yang semisal dengan itu, amila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha. Para sahabat Rasulullah SAW mengamalkan itu. Kecuali apa? 1-2 yang boleh jadi belum sampai kepada mereka hadis. Waktu itu hadis belum dibukukan. Ini dimaklumi. Tapi Khawarij mereka cari pendapat 1-2 sahabat, meninggalkan pendapat ribuan sahabat. Mereka ahlul ahwa. Ribuan sahabat yang jelas apa? Dalilnya mendukung mereka. 1-2 yang keliru, tidak ikut dalil, itu yang mereka pakai. Ini tentunya apa? Hawa nafsu Khawarij. Wa arafu annaha minal usul. Para sahabat tahu yang sudah apa? Sudah sampai kepada mereka dalil, dan itu jumhur mereka. Mereka tahu bahwasanya ini tadi adalah termasuk prinsip-prinsip allati la yaqumul islamu illa biha. Yang Islam tidak akan berdiri kecuali dengan itu. Pemerintahan yang berdaulat. Walaupun apa? Pemerintahannya tidak maksum, bahkan banyak berbuat jahat, tapi selama masih ada pemerintahan Islam, maka Islam akan tegak. Kalau tidak, maka akan mudah untuk dijajah oleh bangsa lain. Wa syahadu min Yazid bin Muawiyah
Mereka menyaksikan apa yang ada pada Yazid bin Muawiyah wal Hajjaj dan Al-Hajjaj wa man ba'dahum, dan yang orang-orang setelah mereka. Khala al-khalifatar rasyid, kecuali khalifah yang terbimbing, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umuran zahirah, perkara-perkara yang jelas, yaitu jelas kemaksiatan Yazid bin Muawiyah, kemaksiatan Hajjaj bin Yusuf. Laisat khafiyah, bukan kemaksiatan yang rahasia, yaitu apa? Sampai sholat di masa Hajjaj bin Yusuf, sholat Jumatnya itu adalah menjelang matahari terbenam. Nah, pemerintah kita masih baik, sholat di waktunya, nggak sampai separah itu. Tayyib, dan juga apa? Orang begitu mudah untuk dibunuh, dipenggal, disuruh untuk keluar lewat pintu masjid yang ini, pilih pintu masjid yang kedua, dianggap apa? Berontak, dipenggal kepalanya. Sampai ribuan orang dibunuh oleh Hajjaj. Kita alhamdulillah pemerintah kita nggak sampai ada yang sampai tingkat macam itu. Tayyib. Apalagi apa itu? Yang parah aja, pemerintah tidak para sahabat tidak menyuruh dan tidak melakukan pemberontakan, apalagi yang sekedar apa? Masalah seperti ini. Qal wa tu'ina fi rijlih. Belum, ini yang di atas dulu. Wa nuhu anil khuruji alaihim. Mereka dilarang untuk memberontak kepada penguasa. Wa ta'nu fihim, dan dilarang untuk mencaci maki penguasa. Ini dohirnya yang depan berarti nahau ya, untuk disesuaikan fiilnya. Fiilnya semuanya adalah apa? Maklum, bukan mughayyirus shighah, berarti wa nahau. Dan mereka melarang, para sahabat melarang untuk melakukan pemberontakan dan melarang untuk mencerca penguasa. Wa ra'au annal kharija alaihim kharijun an da'watil muslimin. Dan mereka berpandangan bahwasanya orang yang memberontak kepada penguasa berarti dia keluar dari dakwah kaum muslimin. Ila tariqil khawarij, menuju kepada jalan khawarij. Walihada lamma hajja Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, oleh karena itulah ketika Ibnu Umar berhaji, dan beliau ini memang apa? Sangat ditakuti oleh Hajjaj, tapi beliau enggak pernah berontak. Cuma fatwanya tegas, kalau salah beliau katakan ini salah. Ma'al Hajjaj, bersama dengan Hajjaj bin Yusuf. Wa tu'ina fi rijlih. Beliau yaitu tertusuk kaki beliau, dan ternyata apa? Setelah itu semakin membusuk karena ternyata senjata yang menusuk kaki beliau itu beracun. Qilalah, dikatakan pada beliau, anubayyuka alal khuruji alal Hajjaj. Bolehkah kami membaiat Anda untuk memberontak pada Hajjaj? Kenapa? Karena waktu itu Hajjaj masuk ke Ibnu Umar mengatakan, semoga Allah menghukum orang yang menyakiti kaki Anda. Kalau saya tahu siapa yang melakukan itu, niscaya saya akan hukum dia. Kata Abdullah bin Umar, yang melakukan ini kamu kan? Dan seterusnya, tapi enggak langsung, tapi melewati orang lain. Kenapa? Karena dia takut pada Ibnu Umar. Dan juga Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sudah melarang untuk ada senjata-senjata di tanah suci, tapi kamu yang memaksa ada senjata, apalagi di waktu haji, orang berjuta-juta ada senjata, ya memang menyebabkan orang terluka. Kemudian ketika ada orang meminta untuk beliau dibaiat untuk memberontak karena kejahatan Hajjaj kepada Ibnu Umar dan yang lain-lain, wa azlih, dan untuk menjatuhkan dia, wa huwa amirun min umara'i Abdul Malik bin Marwan. Sementara Hajjaj ini adalah salah seorang amir dari amir-amir, yaitu dari para komandan dan panglima milik Abdul Malik bin Marwan sebagai Amirul Mukminin. Ghalladzal inkara alaihim, maka beliau mengeraskan pengingkaran kepada orang-orang yang mengajak berontak tadi. Wa qala, beliau mengatakan, la angsi'u yadan min ta'ah, saya tidak akan mencabut tangan ketaatan. Wahtajja alaihim bil haditsil ladzi taqaddama dzikruh, dan beliau berdalilkan kepada mereka dengan hadis yang telah disebutkan terdahulu. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, yaitu dalam kitab Syekh Abdullah bin Abdul Latif ini. Abdullah bin Abdul Latif, fa idza fahimta dzalik, maka jika engkau telah memahami itu, fashkuru nikmatallahi alaikum, bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah kepada kalian, bersyukurlah kalian atas nikmat Allah kepada kalian, bima manna bihi min imamati Islam, dengan karunia yang Allah berikan berupa kepemimpinan Islam, tad'uhum ilaih, yang mana kepemimpinan Islam tadi mengajak mereka kepada Islam, zahiran wa batina. Boleh jadi ini kalau tad'u kembali ke imamah. Kalau tad'u engkau berarti apa? Engkau mengajak mereka kepada Islam lahir dan batin. Mimma sami'tum, dari apa yang kalian dengar. Wa saddaqahul fi'l, dan dia dibenarkan oleh perbuatan. Ucapannya adalah
ucapan Islami, demikian pula perbuatannya juga perbuatan Islami. Penguasa Saudi waktu itu. Tetap mereka adalah orang-orang yang baik walaupun kesalahan tetap ada. Min badlil mal, yaitu mencurahkan harta, banyak sedekah bahkan sampai ke Palestina dibuat apa? Dibuat kampung-kampung untuk menolong kaum muslimin. Demikian pula untuk apa? Menolong para jemaah haji dengan fasilitas yang bagus-bagus. Ini perlu harta yang banyak. Demikian pula bahkan apa? Pemerintah Saudi banyak menolong pemerintah kita, orang-orang Indonesia dan Malaysia, banyak itu bantuan dari Saudi dan seterusnya. Kalau enggak, hutang kita makin banyak sebenarnya. Tayyib. Wasilah, demikian pula masalah persenjataan, membantu berbagai wilayah dan seterusnya. Wal quwwah, dan kekuatan. Wa i'anatil muhajirin, menolong orang-orang yang hijrah. Banyak orang-orang yang hijrah, orang mu'alaf ditolong oleh pemerintah. Pemerintah kita menolong juga di Indonesia, Malaysia membantu para mu'alaf. Ditambah dengan apa? Dana-dana dari pemerintah Saudi, bantuan itu. Min ajli dinih, dikarenakan agamanya. La li qasdin siwa dzalik, bukan tujuan untuk yang lain. Ya'rifu dzalika man arafah, orang yang tahu tentang apa jasa pemerintah kita. Tetap mereka lebih baik daripada yang di zaman Hajjaj bin Yusuf dan sebagainya. Wala yajhaduhu illa munafiqun mufariqun biqalbih. Tidak ada yang menentang kebaikan pemerintah ini kecuali orang munafik, orang yang dengan hatinya dia memisahkan diri dari jamaah muslimin. Biqalbihi wa niyatih, dengan hatinya dan dengan niatnya. Ma'taqadahul muslimin, yaitu menyelisihi apa yang diyakini kaum muslimin. Wa qamu bih, dan apa yang ditegakkan oleh kaum muslimin. Wa amma ta'nu alal ulama, adapun mencerca para ulama, fal khata'u ma yu'samu minhu ahad. Ini adalah kesalahan yang tidak ada seorang pun terpelihara dari ini. Wal haqqu dhalatul mu'min, sementara kebenaran itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Kalau kita temukan, kita ambil. Yaitu apa? Nasihat yang betul kita terima, walaupun dari orang lain, walaupun nasihat itu pahit. Kalau betul kita terima. Faman kana indahu ilm, barang siapa punya ilmu, yaqtadi ta'n, mengharuskan dia untuk mencela, fal yubayyinhu jiharan, hendaknya dia menerangkan itu secara terang-terangan. Bukan cuma ingin menjatuhkan ulama, tapi apa? Hujahnya tidak jelas. Wala yakhaf fillahi laumata laim. Tidak perlu dia takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Terutama apa? Tentunya para ulama ketika mencela ulama yang lain dengan hujah yang jelas. Kalau sekedar dengan kedengkian, maka ini bukan sesuatu yang betul. Mencela tapi dalam artian apa? Mengatakan ini keliru, bukan mencaci maki dan menjatuhkan, bukan. Ini kalau ulama yang dihadapi. Hatta ya'rifu haqiqata ta'an, sehingga yang dicela tadi tahu hakikat dari celaan tadi. Wa mujibah, dan mengetahui apa yang diharuskan dari celaan tadi. Wahdharu tamati fid dhalalah, dan waspadai kalian untuk terus-menerus di dalam kesesatan. Wal khuruja 'alal jamaah, dan memberontak khuruja 'anil jamaah, keluar dari jamaah muslimin. Fal haqqu uyuf, karena kebenaran itu adalah uyuf, disebutkan dalam catatan kaki uyuf, yakrahuhu ghalibun nas, perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Bahkan kita sendiri kadang dinasihati kita enggak suka. Tapi apa? Kalau itu benar kita terima walaupun hati kita sakit. Asal benar terima. Wal batil syunuf. Syunuf disebutkan dalam catatan kaki yuqal syanafa ila syai' idza nadhara ilahi bi'tirad. Yaitu apabila melihat kepada suatu perkara bi'tirad, dengan apa? Pandangan mata membantah. Setiap kali kita bilang kepada teman kita, "Oh, Anda keliru." Pasti apa? Cenderungnya, "Taklah, pasti itu." Kecuali setelah dijelaskan baik-baik. "Oh ya betul juga ya." Tapi ini jarang. Biasanya apa? Pertama kali akan apa? Membela diri, jelas. Dan itu memang karakter manusia. Yang penting hujah dijelaskan, oh baru dia paham. Itu biasa. Wasyaitanu muttaqiun ala shimalih. Sementara syaitan itu dia bersandar ke sebelah kiri, yadubu bainal ummati bil adawah. Dia mengipaskan, yaitu seakan-akan tangan dia bersandar ke tangan kiri atau tangan kirinya ke sebelah kiri, tangan kanannya mengibaskan apa itu? Api permusuhan atau angin pertentangan di antara umat ini. Bil adawati wasyahna, dengan permusuhan dan syahna, yaitu persengketaan. A'yadzan billah, kita berlindung pada Allah, min fitnati jahilin maghrur, dari fitnah orang yang bodoh tapi tertipu, bodoh tapi menyangka dirinya sudah pandai. Au khadi'ati fajirin dawidaha, atau tipuan khadi'ah, yaitu tipu daya, fajir orang yang jahat tapi dawidaha, punya kecerdikan. Ini bahaya. Dia jahat tapi apa? Dia pandai menipu orang lain. Nah, ini bahaya sekali. Wa fujur, dan punya apa?
Fujur ya kejahatan. Yamilu bihil hawa nafsu mengajak dia condong kemanapun diinginkan. Wa yuzayyinu lahu syaitan turuqal ghiwayati warrada. Setan membuat indah untuk dia jalan-jalan kesesatan dan kerendahan. Wallaha as'alu an yusabbitana wa iyyakum ala dinih. Kepada Allah kami memohon untuk mengokohkan kami dan kalian di atas agamanya. Wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Dan tidak menyelewengkan hati-hati kita setelah dia memberikan petunjuk pada kita. Wa an yahabalana min ladunhu rahmah. Dan memberikan kepada kita dari sisinya rahmat. Innahu huwal wahhab. Sesungguhnya dia maha memberikan karunia. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Intaha. Wa qala Syekh Sa'ad ibnu Hamad ibni Atik kalaman fi hadzal maudhu. Ulama besar ini Sa'ad bin Hamad ini juga punya perkataan di dalam bab ini. Wa huwa imamun min a'immatis salafil asril hadis. Beliau termasuk imam besar dari para salafiyun di zaman yang baru. Tapi maksudnya zaman baru jelas sebelum beliau. Ini adalah di zaman Siddiq Hasan Khan, Sa'ad bin Hamad bin Atik. Siddiq Hasan Khan ini tahun berapa? 1300. Kita 1400. Thayyib qal, beliau mengatakan, wa mimma intahalahu ba'du haula'il jahalatil maghrurin, termasuk perkara yang dipeluk, intahal yaitu di aliran yang dipeluk oleh orang-orang yang sebagian orang yang bodoh dan tertipu, al-istighfafu biwilayatil muslimin. Mereka merendahkan kekuasaan muslimin, yaitu para penguasa. Wa tasahulu bimukhalafati imamil muslimin. Dan mereka bermudah-mudah untuk menyelisihi pemimpin kaum muslimin. Wal khuruju an ta'atih, memberontak, tidak mau taat. Wal iftiyatu alaih, dan suka menyimpang dari pemerintah. Pemerintah bilang lampu merah berhenti, dia lampu merah adalah apa? Lanjutkan itu dan seterusnya. Ini iftiyat. Kayak seperti teman anak yang setelah itu dia ngaji, dia cerita, saya dulu suka jadi samseng, saya kalau ada lampu merah kuning hijau saya baling dengan batu itu. Nah, ini sukanya iftiyat, enggak mau taat pada penguasa. Wa hadza minal jahli was-sa'yi fil ardi bil fasad. Ini termasuk kebodohan dan usaha menyebarkan kerusakan di bumi. Bimakanin ya'rifu dzalika kullu dzi aqlin wa iman. Bimakan yaitu di suatu posisi atau tempat atau suatu keadaan yang diketahui oleh setiap orang yang berakal dan punya iman. Wa qad alima bid-darurati al-islamiyah, dan telah ini alima kembali ke dzi aqlin mungkin. Orang yang berakal dan beriman telah tahu dengan apa? Kepastian Islam. Darurah di sini adalah apa? Jazm, kepastian. Kepastian dalam syariat Islam, annahu la dina illa bi jamaah, yaitu tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Maksudnya adalah apa? Jamaah muslimin. Karena apa? Rasulullah menyebutkan orang yang dihukumi murtad adalah apa? Apa itu? Al-mufariqu lil jamaah at-tariqu lidini. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya adalah jamaah muslimin. Bukan jamaah dari apa? Suatu organisasi. Bukan. Wala jama'ata illa bi imamah. Tidak ada jamaah kecuali dengan apa? Adanya pemimpin. Adanya kepemimpinan. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali harus ada ketaatan. Kalau ada pemimpin tapi enggak ditaati, ini hakikatnya adalah apa? Fawdha, kekacauan. Wa annal khuruja an ta'ati uli amril muslimin. Dan dia telah tahu bahwasanya tidak mau taat kepada penguasa kaum muslimin, waliftiyata alaih, dan suka menyimpang darinya, min a'dhami asbabil fasadi fil bilad. Itu termasuk sebab terbesar bagi rusaknya negeri-negeri, timbulnya kerusakan di negeri-negeri. Wal ibad, juga di kalangan para hamba. Wal uduli an sabilil huda, termasuk sebab terbesar untuk orang-orang itu menyimpang dari jalan petunjuk, warasyad, dan kelurusan. Wa qad qil, dan telah dikatakan, tuhdil umura bi ahli ra'yi in rasyadta wa in tawallat fabil asyrari tangqadu. Yaitu urusan-urusan ini engkau tuhdah, harusnya ini cuma salah tulis sebenarnya. Tuhdal umur yang betul. Yaitu urusan-urusan ini akan menjadi terbimbing bi ahli ra'yi. Dengan apa? Orang-orang yang memiliki akal yang sehat. In rasyad, apabila engkau memang terbimbing. Wa in tawallat, adapun kalau
urusan ini dikuasai bil asrar oleh orang-orang yang jahat, tangqadu, yaitu urusan ini akan taat. Maksudnya bagaimana? Wa in tawallat bil asrari tangqadu, walaupun, ya berarti in bukan jika tapi walaupun urusan ini dipegang oleh orang-orang yang jahat, tetap engkau itu harus taat demi kebaikan. Wala yasluhun nasu fawda wala sarata lahum wala salaha idza juhaluhum sadu. Dan manusia tidak akan baik. Apa itu? Wala yuslihun nasa, tayyib. Wala yuslihun nasa fawda. Kekacauan itu tidak akan memperbaiki manusia. La sarata lahum wala salah. Yang tidak ada pemimpin untuk mereka dan tidak ada perbaikan. Idza juhaluhum sadu. Apabila para orang-orang bodoh itu yang memimpin. Tayyib. Di antara orang bodoh yang dikatakan Rasulullah sufahaul ahlam, yang akal mereka itu masih tolol, yaitu khawarij. Wa fil hadits anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ana amurukum bi khams. Saya memerintahkan kalian dengan 5 perkara. As-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wal jihadi wal hijrah, untuk jihad sesuai dengan urusan pemerintah, sesuai dengan perintah pemerintah. Dan hijrah wal jamaah, dan setia pada al jamaah. Fa innahu man faraqal jamaah qida shibr, karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah satu jengkal saja, faqad khala'a rabqatal islami min unuqih, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Maksudnya jamaah adalah jamaah muslimin di bawah pemimpin yang berdaulat, bukan masing-masing kelompok membuat jamaah. Ini bukan jamaah yang syariah, ini namanya apa? Furqah, perpecahan, bukan jamaah. Wa fil haditsi aidan salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dengki kepadanya. Ikhlasul amali lillah, memurnikan amalan untuk Allah. Insyaallah apa? Orang muslim tidak akan dengki. Yang lain mereka menceritakan, oh saya telah membangun masjid ini, tolong saya dikasih duit banyak, saya telah membantu 10 anak miskin, maka tolong saya dibantu tiap bulan. Nah, orang-orang seperti ini mungkin akan didengki kalau dapat duit. Tapi orang yang ikhlas tidak menampilkan amalan ini itu, siapa yang akan dengki dia? Tayyib, wa munasahatu wulatil amr, menasihati penguasa, padahal resikonya mungkin apa? Dia akan dipenjara. Siapa yang akan dengki pada orang macam ini? Dengki pada apa? Orang yang akan dibunuh boleh jadi. Wa luzumu jama'atihim, dan setia kepada jamaah mereka. Orang-orang khawarij tidak akan dengki pada kita, tapi apa? Mereka dengki kepada sesama khawarij yang lain. Ketika apa? Saling berebut kekuasaan. Kalau salafi mereka enggak akan didengki. Mereka enggak akan dengki pada salafi. Salafi tidak ikut campur dengan kerusi. Apa yang didengki dari salafi? Kecuali apa? Faktor yang lain, yaitu masyarakat lebih sayang pada salafiyun. Nah, ini yang akan didengki. Tayyib. Fa inna da'watahum tuhitu man miwaraihim. Dalam lafaz yang lain mawara'ahum, dan dua-duanya boleh. Karena doa mereka, dakwah di sini kata para pensyarah yaitu doa. Doa orang-orang yang baik semacam ini akan meliputi orang yang di belakang mereka, yaitu demi kebaikan penguasa dan seluruh rakyat yang di belakang penguasa, semuanya jadi baik. Tayyib. Ila anqal, sampai pada ucapan sang penulis, wa min zalik, dan termasuk dari perkara ini adalah ma waqa'a min ghulati haula, perkara yang terjadi dari yang diperbuat oleh orang-orang yang berlebihan, yaitu apa? Para khawarij itu. Min ittihami ahlil ilmi waddin, yaitu mereka membuat tuduhan, melemparkan tuduhan kepada para ahli ilmu dan para pemuka agama. Wa nisbatihim ila taksir, mereka menuduh para ulama dan para pemuka agama tadi itu kurang. Yaitu apa? Seperti ucapan para khawarij, kalian hanya sibuk masalah apa? Ini syirkul kubur, tapi kalian meninggalkan syirkul kusur. Kalian sibuk mengurusi syirik dalam masalah kubur, tapi syirik dalam masalah di istana-istana sana kalian diam saja. Ada apa syirik di istana? Iya, pemerintah membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan Islam. Kita katakan itu memang keliru, tapi kita sudah kasih nasihat di buku-buku dan rekaman-rekaman. Setelah itu apa? Tugas selesai, kita dakwah lanjut. Bukan kemudian apa? Kita membuat pemberontakan, bukan. Tayyib. Wa tarkil qiyami bima wajaba alaihim, yaitu para ulama dituduh tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Bahkan dalam kes-kes terakhir, ketika anak Raja Salman banyak membuat apa? Undang-undang yang sesuai dengan undang-undang orang-orang barat. Para ulama sudah berkata demikian, bahkan apa? Sebagian ulama menulis seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad sudah menulis peringatan-peringatan itu.
Memperingatkan tentang apa? Jahatnya Menteri Pariwisata dan jahatnya Menteri Pendidikan yang di sekarang ini dan seterusnya. Sekarang ini atau yang sebelumnya. Tayyib. Intinya adalah apa? Pemerintah yaitu ulama, mereka sudah berusaha semampunya. Selanjutnya penguasa yang bertanggung jawab. Min amrillahi subhanah, yaitu apa? Perintah dari Allah subhanah. Wa kitmani ma ya'lamuna minal haq, menuduh para ulama menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui. Kita katakan bahkan ulama sudah bicara. Justru para khawarij dan juga apa? Para hizbiyun yang banyak menyembunyikan kebenaran, tidak berani terang-terangan. Tayyib. Walam yadriha ula'il jahalah, orang-orang yang bodoh tadi tidak tahu anaghtiyaba ahlil ilmi waddin, bahwasanya melakukan ghibah, yaitu menggunjing kepada para ulama dan pemuka agama, wa tafakkuha bi a'radil mu'minin, dan bernikmat-nikmat dengan melanggar kehormatan kaum mukminin, summun qatil, itu adalah racun yang mematikan, wada'un dafin, dan penyakit yang tersembunyi, wa ismun wadihun mubin, dan dosa yang jelas dan terang. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat bukan karena kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Tayyib. Kemudian waqala syair, penyair mengatakan, aqillu alaihim la aban li abikumu minal laumi awsaddul makan alladhi saddu. Aqillu alaihim, yaitu sedikitkan kritikan kepada mereka. La aban li abikumu, ayah kalian tidak punya ayah. Ini ucapan jahiliyah sebenarnya. Ketika kita benci sama orang, ayah kita cela, bahkan apa? Kakek pun dicela juga. Tapi enggak perlu harusnya macam itu. Cuma apa, beliau intinya bukan itunya, tapi intinya adalah apa? Jangan banyak mengkritik sementara kalian sendiri tidak mampu menjalankan. Maka dikatakan apa? Milal laum, yaitu kurangi celaan. Wa ausaddul makan alladhi saddu, yaitu tutuplah tempat yang mereka tutup itu. Yaitu kalau kalian menyalahkan, oh ulama ini bodoh dalam fatwa, coba engkau berdiri dalam apa? Bidang fatwa, mampu tidak? Demikian pula, oh, ulama ini nulis saja tak pandai, coba Anda menulis. Seperti itu. Seperti apa? Pemain bola, penonton bolanya yang banyak bicara, pemainnya yang banyak kerja, nanti pemainnya dicela, padahal yang nonton nggak mampu juga. Tayyib. Yang betul apa? Membantu, bukan apa? Bukan hanya menyalah-nyalahkan. Wa mimma qalahul imamanil jalilan, termasuk apa yang diucapkan oleh dua imam yang agung, Muhammad bin Abdul Latif wa Abdullah bin Abdul Aziz al-Syaikh fi hadzal maudhu, di dalam bab ini. Ini intinya adalah apa? Penukilan-penukilan dari kitab yang hampir sama dengan apa? Kitab yang ditulis ini. Enggak apa, kita ambil sedikit. Wa mimma adkhala syaitanu ala ba'dil mutadayyinin, termasuk perkara yang dimasukkan oleh setan kepada hati sebagian orang yang beragama, mutadayyin, yaitu dia rajin beragama, tapi apa? Jahil. Isa'atadh-dhon, wa mimma adkhal isa'atudh-dhon, perkara yaitu buruk sangka, biwaliyil amr, kepada penguasa, wa adamut ta'atilah, dan tidak mau taat kepada penguasa, fa inna hadza min a'dhamil ma'asi, karena sungguhnya ini termasuk maksiat yang paling besar. Wa minhum man istabadda bi ra'yih, ada dari mereka yang memang menampilkan pendapatnya. Wa qad tadhaharatil adillatu minal kitabi was sunnah fi wujubi sam'i wa ta'ah. Istabadda itu artinya adalah tampil tapi sendirian, menyelisihi apa itu pendapat para ulama, itu istabadda. Dengan apa? Terang-terangan tapi sendirian, tidak mau ikut pendapat para ulama. Sementara dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tadhaharat, telah jelas, fi wujubi sam'i wa ta'ah, untuk mendengar, wajibnya taat dan mendengar dan taat, li waliyil amr, kepada penguasa, fil usri wa fil yusr, dalam suasana susah ataupun senang, wal mansyati wal makroh, dalam suasana lapang ataupun tidak suka. Hatta qal, sampai beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, tetaplah engkau mendengar dan taat walaupun penguasa tadi mengambil hartamu dan memukul belakangmu.
fatuhramu maksiyatuh, maka diharamkan durhaka pada penguasa, wali'tiradu alaihi fi wilayatih, dan menentang kekuasaan dia, wa fi muamalatih, dan juga di dalam mensikapi penguasa, wa fi muaqadatih, juga di dalam akad-akad perjanjian dengan penguasa, wa muahadatih, ini sama, muahadah yaitu apa? Perjanjian. Li'annahu naibul muslimin, karena penguasa adalah wakil muslimin, wan nadhiru fi masalihihim, dan mereka yang memperhatikan kemaslahatan muslimin, wa nadharuhu lahum khairun min nadharihim li anfusihim. Yaitu perhatian penguasa kepada rakyat itu lebih baik daripada perhatian rakyat kepada diri rakyat itu sendiri secara umum. Tayyib. Wali anna bi wilayatih, dan juga karena dengan kekuasaan penguasa tadi, yastaqimu nizamuddin, keteraturan agama itu akan menjadi tegak. Wa tattafiqu kalimatul muslimin, dan akan menjadi bersatulah kalimat kaum muslimin. La siyama wa qad manallahu alaikum bi imami wilayatih. Terutama lagi bahwasanya Allah telah memberikan karunia kepada kalian. Dengan apa? Dengan kepemimpinan di dalam wilayah dia, wilayatan diniyah, yaitu kekuasaan secara agama. Wa qad badzalan nushali amati ra'iyatih, sang penguasa telah mencurahkan nasihat kepada keumuman rakyatnya, minal muslimina khususan al-mutadayyinina bil ihsani ilaihim, secara khusus yaitu kaum muslimin, dan khususnya adalah orang-orang yang memang rajin beragama. Kalau banduan memang layak untuk apa? Masuk penjara. Tapi yang rajin agama secara umum pemerintah itu apa? Baik kepada dia. Bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepadanya, wa naf'ihim, memberikan manfaat kepada mereka, wa bina'i masajidihim, membangun masjid-masjid mereka. Bahkan apa? Penguasa baik kepada rakyat, enggak apa-apa membangun masjid dan seterusnya, dibantu. Walaupun apa, memang kadang tidak sampai ke kita karena ada penghalang-penghalang dari ulama-ulama yang buruk, menyuruh yang itu tapi melarang untuk membantu yang sana dan seterusnya. Itu dari apa? Ulama yang buruk. Wa basidu'ati fihim, dan menyebarkan para dai di tengah-tengah rakyat, wal ighdha'i an zillatihim, dan menutup mata dari kesalahan-kesalahan rakyat. Banyak kekurangan rakyat yang didiamkan. Karena apa? Jelas polis enggak cukup untuk mengurusi semua. Dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib, Jakim pun enggak sanggup untuk mengurusi semua. Dengan apa? Walaupun kekurangan itu ada. Wa jahalatihim, dan kebodohan-kebodohan rakyat itu sendiri. Berapa banyak masalah apa? Terutama adalah masalah warisan, dan juga dalam masalah cerai, itu kawin cerai. Kalau di zaman Umar, rakyat yang minta ini itu akan dipukul. Ini permintaan yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi zaman sekarang pemerintah enggak sampai memukul rakyat yang salah-salah dalam masalah kawin cerai itu. Tayyib. Dengan apa? Segala kekurangan yang ada dari pemerintah, tetap kebaikan itu ada. Wa wujudu hadza fi akhir hadza zaman min a'zami ma an'ama Allahu bihi ala ahli al-jazirah. Keberadaan pemimpin semacam ini di akhir zaman ini termasuk nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada penduduk semenanjung ini. Yang diajak bicara tentunya apa? Semenanjung Arab. Adapun kalau kacau seperti Aljazair dulu selama 10 tahun, betul-betul apa? Rugi kaum muslimin itu sendiri. Kalau apa? Ketika pemerintah diberontak. Fayajibu alaihim syukru hadhihi ni'mah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mensyukuri nikmat ini, wa mura'atuha, dan memeliharanya, wal qiyamu binusrah, dan yaitu binusratih, dan aktif untuk menolongnya, wan nushilah, aktif untuk memberikan nasihat kepadanya, batinan wa zahira, lahir dan batin. Berarti apa? Yaitu setia kepadanya. Wala yajuzu li ahadin aliftiyatu alaih, tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan penyimpangan terhadap penguasa. Wala mudhiyin fi syai'in minal umur, yaitu tidak boleh untuk dia menjalankan suatu perkara illa bi'idnih, kecuali dengan apa? Seizin penguasa. Wa minal iftiyati alaih, dan termasuk dari menyimpang dari penguasa, faqad sa'a fi syaqi asal muslimin, maka sungguh orang tersebut, enggak tahu ini kenapa setelah itu jadi faqad. Kalau seandainya mannya itu seandainya bukan min tapi man, berarti apa? Iftata, tapi di sini dia
masdar, jadi memang min bukan man. Barang siapa menyimpang, melakukan penyimpangan terhadap penguasa, maka sungguh dia telah berusaha untuk mematahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Wa faraqa jama'atahum, dan memecah belah jamaah mereka. Faraqa atau apa? Memisahkan diri dari jamaah mereka. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man asal amir, barang siapa durhaka pada amir faqad asani, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku. Wa man asani faqad asallah, barang siapa durhaka kepadaku maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Wal muradu bil amir fi hadzal hadis, yang dimaksudkan dengan amir dalam hadis ini adalah man wallahullahu amral muslimin, orang yang Allah kuasakan kepadanya urusan kaum muslimin. Wallah yaitu diberi tauliyah. Wa huwa al imamul a'zam, yaitu pemimpin yang tertinggi. Baik, kelanjutannya nanti setelah asar insyaallah kita lihat. Untuk yang setelah-setelahnya ini adalah apa? Fatwa-fatwa yang intinya hampir sama. Setelah itu masuk kepada bait syair. Insyaallah ini sahal. Baik, langsung setelah itu, jadi setelah asar kita masuk ke muka surat yang ke-36. Karena yang lain-lain hampir sama intinya fatwa-fatwa tersebut. Masuk halaman 36 bab yang baru. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.